menjadi orang yang on time. Itu aku masih susah banget. Kalau yang profesional gitu nggak akan telat. Tapi kalau misalnya janjian sama temen gitu, aku tuh bisa banget telat loh. Ya, kalau kata Rhoma Irama, masa muda adalah masa yang berapi-api, tapi kenyataannya masa muda adalah masa yang penuh masalah. Kayak masuk ke ruang casting aja nggak dapat, kayak nggak boleh gitu, cuman dilihat doang kayak sorry hari ini nggak casting. Padahal aku tahu hari itu ada informasi casting. Tapi sebenarnya dia orang baik, cuman dia bingung aja dengan kekuatan itu dia mau ngapain. Spoiler alert. Ampun Bang Joko. Teman setia, aku Chelsea Islan dan aku Bisma Mulia. Hari ini kita take over TS Talks. TS Talks tadi apa? Sekarang jadi apa? Tira Superhero Talks. Keren banget kan? Yeah. Pas banget. Catchy. Nah sekarang berarti aku nanya kamu ya? Boleh banget. Oke, coba. Pertanyaan pertama, misalkan kamu adalah seorang superhero, pengen punya kekuatan super apa? Kalau aku jadi superhero, aku pengen punya kekuatan teleportasi. Jadi bisa pindah-pindah tempat gitu kan. Iya, karena hidup kita kalau dipikir-pikir tuh habis di jalan, Chelsea. Iya sih, benar juga. Iya, ya? Apalagi macet kan. Benar. Jadi kalau bisa teleport, kita bisa pindah tempat cuman hitungan detik gitu. Keren sih. Ya kan, menghemat waktu. Yes, setuju banget. Berarti sekarang giliran aku ya. Aku yang tanya ya. Wow. Waduh. Panjang ya pertanyaan. Iya, ini kayak ujian ya? Nasional ya. Misalkan pasangan kamu ternyata sosok superhero yang selama ini menyembunyikan identitasnya, apa yang akan kamu lakukan, Chelsea? Kamu merasa pressure kah atau malah bangga? Mungkin aku akan merasa sebenarnya nggak bangga juga ya. Maksudnya gimana ya? Karena kan itu kan sebuah identitas yang disembunyikan ya. Mungkin ya kalau misalnya sevisi dan semisi ya dibantulah, disupport gitu. Atau malah envy, dia punya kekuatan bisa super. Jadi, iya benar. Kalau bangga sih enggak juga ya. Cuman ya mungkin malah diem-diem aja sih sebenarnya. Just keep it a secret. Ya enggak sih? Keep it low key. Oke, nice idea. Ya enggak sih? Bener, good idea. Next question. Menurut kamu kenapa Tira dibuat series ketimbang film seperti karakter superhero di BCU sebelumnya? Oh iya, Tira ini series pertama ya di jagat sinema Bumi Langit ya. Menurutku karena supaya lebih dekat dengan penonton. Iya. Karena durasinya makin panjang kan. Dan justru karena jadi bisa introduce karakternya juga. Iya, makin jadi, deep gitu dalam. Iya. Ada perkenalan tentang Tiranya sendiri gitu kan. Dan nggak cukup cuma 2 jam, kayaknya harus lebih, makanya itu harus ada di series. Oke, next question. Untuk Chelsea, apa kelemahan terbesar seorang Chelsea Islan? Dan persona apa, seperti apa yang selalu kamu ingin tampilkan di depan kamera, Chelsea? Oke, kalau kelemahan pasti semua orang pasti punya kelemahan gak sih? Iya, kayak nggak ada orang yang sempurna gitu kan. Tapi kalau menurut aku salah satu contoh yang simple yang gampang adalah untuk menjadi orang yang on time. Itu aku masih susah banget. Aku tuh suka telat gitu loh kadang-kadang gitu. Jadi menurut aku sih itu yang harus aku improve. Tapi selama syuting Tira, tapi nggak pernah telat kan? Selalu on time loh. Jadi kalau kerja, aku nggak mungkin telat. Tapi kalau ketemu sama teman di luar lingkungan kerja, kayak hari ini misalnya hari ini aku nggak telat kan? Maksudnya kalau yang profesional gitu nggak akan telat. Tapi kalau misalnya janjian sama teman gitu, aku tuh bisa banget telat loh. Makanya. Itu sih. Nah itu seperti ada 2 kehidupan ya. Kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Tingkat tanggung jawab yang berbeda ya. Itu sebenarnya berbeda banget. Makanya orang kan selalu bilang kayak kalau misalnya kehidupan profesionalnya ya berjalan dengan baik, belum tentu kehidupan pribadi berjalan dengan baik. Iya kan? Oke, setuju, balance lah. Harus balance aja. Cuman ya mungkin itulah salah satunya. Chelsea kalau telat sama teman-temannya biasanya berapa lama sih?
Beneran mau tahu nggak? Bisa kaget soalnya. Kadang-kadang sejam setengah gitu. Iya, makanya lumayan. Mereka udah mengerti sih, sangat pengertian. Cuman itu makanya itu harus diimprove banget. Makanya kalau misalnya teman kerja seprofesi gitu, semua nggak akan tahu aku sering telat karena emang kalau ke lokasi syuting nggak pernah telat. Kayak hari ini juga nggak, selalu on time. Tapi kalau untuk nggak tahu deh, in real life aja beda kan, kadang-kadang right. Katanya kamu sempat putus asa dan nggak ingin melanjutkan karir jadi aktor. Kenapa? Karir jadi aktor. Sebenarnya waktu di titik itu belum jadi aktor ya, karena belum dapat peran sama sekali karena masih di tahap mencoba. Waktu itu udah coba kayak, tapi aku rasa banyak aktor pasti melalui hal yang sama sih. Aku melalui banyak casting tapi nggak ada sama sekali saat itu, sama sekali nggak ada yang dapat. Bahkan pernah banget waktu mau casting itu kayak masuk ke ruang casting aja nggak dapat, kayak nggak boleh gitu, cuman dilihat doang kayak sorry hari ini nggak casting, padahal aku tahu hari itu ada informasi casting. Wah itu bikin mental itu sih pressure, tapi menurutku dengan komitmen sih Indian, karena komitmen dan karena aku suka pekerjaan ini dan aku komitmen coba-coba dan coba lagi, improvement ke skill, dan aku harus tahu aku ternyata sutradara ini, DOP ini, aktor ini, aku harus kerjasama dengan PH ini. Akhirnya aku mulai tahu nih aku harus settle nih harus apa di industri ini, dan akhirnya aku bisa menemukan jalan sampai di titik ini, alhamdulillah. Kalau Chelsea pernah nggak sih di fase yang sama kayak Bisma? Aku tuh waktu itu pernah casting buat sebuah peran sampai 3 kali. Karena sekali itu mereka bilang nggak cocok nih, kamu nggak cocok banget jadi karakter ini. Terus aku bilang enggak, saya bisa, saya mau casting lagi. Terus datang lagi, casting lagi. Dibilang udah nggak usah datang lagi, nggak cocok, ini tuh bukan buat kamu. Datang lagi ketiga kali. Aku bilang kasih satu adegan yang golden scene-nya si karakter ini. Aku bawa pulang skripnya, aku hafalin, aku pelajarin, datang lagi. Akhirnya coba. Nah, terus akhirnya ya puji Tuhan setelah itu keterima. Ini sebenarnya filmnya di balik 98, jadi demonstran yang Diana. Iya, itu. Tapi ya itu berat, itu perjalanan berat. Aku paham banget, Maksudnya ketika orang belum memberikan kesempatan ke orang, tapi udah bilang enggak, this is not meant for you. Loh dari mana orang kita belum mencoba gitu kan? Bener, aku paham banget. Makanya pas kamu tadi sharing, kamu bilang I've been there, I know. Aku tahu banget rasanya gimana. Ketika datang ke casting terus enggak udah selesai, udah enggak. Pernah banget. Aku yakin aku pasti aktor-aktor melalui itu, karena menurutku semua pasti melalui sih. Pekerjaan kita kan setelah selesai project kita harus ngelamar kerja lagi, kayak casting lagi. Setelah project it's a never ending cycle. Iya. Aku setuju banget sih. Gitu. Yang penting semangat terus. Semangat terus. Yeay. Wah. Kok deg-degan ya? Pressure-nya itu loh. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Kalian sebagai public figure sepertinya dituntut untuk jadi sempurna di depan publik, tapi kalian sendiri merasa sesempurna itu nggak sih? Ini nggak jauh-jauh beda dari obrolan kita tadi ya sebenarnya. Masih inline. Kalau merasa sesempurna itu aku masih di fase dimana aku mencoba menjadi diri sendiri aja dan memberikan versi terbaik untukku yang dikonsumsi oleh publik seperti apa sih? Karena aku nggak mau jadi kayak yang aku lakukan itu kalau baik kan pasti mereka oke, itu baik. Tapi kalau pamer aku melakukan hal sesuatu yang buruk, ya aku nggak menganjurkan mereka melakukan itu, karena aku takutnya kayak generasi-generasi yang sebelumnya itu kayak menormalisasikan mungkin. Kalau pamannya aku melakukan kegiatan tindakan yang tidak baik dan mereka mengkonsumsi itu, aku takutnya itu jadi normalisasi, tau nggak sih Charles? Kayak generasi kita yang akan datang nanti kan akan lihat ke kita kan.
Iya. Oh, ini Bisma jadi ngapain? role model gitu. Iya, Jadi contoh generasi. baik untuk generasi selanjutnya. Iya, itu aku lebih ke sana sih. Jadi aku cuman balik ke tadi, mencoba menjadi diri sendiri tapi dengan versi terbaikku aja. Itu aku setuju banget sih. Seperti superhero yang meninggalkan legasinya. Asik. Dan aku yakin sebenarnya banyak banget superhero yang ada di sekitar kita, yang berjasa dalam hidup kita. Terus misalnya superhero yang menjaga lingkungan atau ya seperti itu, benar kan? Banyak di sekitar kita banyak superhero. Apakah seorang Chelsea Islan jarang banget ya di podcast? Emang sengaja untuk membatasi atau bagaimana? Iya, ini pertanyaannya sering banget nih ditanyain ke aku. Kenapa jarang datang ke podcast gitu? Aku percaya bahwa kalau datang ke podcast itu harus membawa karya. Kalau aku ya, maksudnya ini setiap orang kan pasti punya persepsi, perspektifnya, cara pandangnya masing-masing. Tapi kalau dari aku pribadi, aku ingin datang ke podcast itu dengan sebuah karya gitu, sebuah hal yang impactful, yang punya dampak baik gitu. Misalnya untuk sekarang, pastinya untuk hari ini kita khusus untuk membicarakan Tira. Wow. Ben di sini perannya sebagai asisten dosen di kampus Suci. Seberapa besar perannya di hidup Suci? Oke, aku cerita sedikit ya dari point of view of Ben ini. Jadi si Ben itu menurutku karakter yang seperti kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Jadi kayak ada lubang gitu di hidupnya. Karena tragedi yang terjadi di masa lalunya. Dan saat ketemu sama Suci, kedua kalinya ketemu sama si Suci, itu dia tahu di Suci masalahnya itu bisa selesai, lubang itu bisa ditutup ada di Suci ternyata. Nggak spoiler kan itu? Nggak spoiler. Menyusun kalimatnya itu yang tidak spoiler. Jadi itu ibaratnya ada missing piece in your life, tapi ketika bertemu dengan Suci, ini bisa menjadi solusi kuncinya. Iya, ada harapan itu di Suci. Ada harapan pas ketemu Suci. Iya. Dan seperti mahasiswa umum ya, kita kan mahasiswa di situ ya, Suci mahasiswa, Ben mahasiswa, itu kan banyak konflik. Ada si Suci dengan kehidupannya, dengan kuliah gue gimana nih, terus karir gue gimana nih. Itu kan butuh sosok teman, support system yang ada di sekelilingnya. Salah satunya Ben. Aku setuju banget karena Suci sendiri kan dia kurang bergaul ya sebenarnya anaknya gitu. Dan dia dengan banyak problem di kehidupannya, terus ketemu sama Ben. Untuk mendapatkan biar beasiswanya kan dilanjutin ya. Karena kan sebenarnya misi pertamanya Suci adalah gimana caranya untuk beasiswa ini dipertahankan. Boleh gak sih kayak tunjukin ekspresi kalian ataupun kayak pertama gimana reaksinya ketika kalian ternyata pertama kali ditawarin untuk series Tira? Gitu. Jujur aku inget banget pertama kali itu aku dipanggil ke kantor Screenplay Bumi Langit. Lalu aku waktu itu juga dikasih lihat komik-komiknya Tira. Penulisnya adalah Nono GM dan itu komik dari tahun 1975. Aku sangat-sangat bersyukur banget dikasih kesempatan ini karena jujur skill action aku waktu itu nihil pastinya karena aku belum pernah main film action kecuali waktu itu Headshot, tapi Headshot kan nggak menjadi superhero-nya gitu, menjadi victim ketika di film itu. Tapi di film ini, di series ini, di project ini harus menjadi sebagai superhero. Dan itu perjalanannya panjang sekali gitu. Ada koreografinya, latihan bersama coach, chemistry bersama semua pemain, lalu bertemu dengan Pak Zahir, dengan Bang Joko. Dan pertama kalinya aku dikasih tahu tentang Project Tira ini, aku sangat-sangat senang sekali gitu. Dan masih unreal sampai detik ini, bahkan duduk di sini kita ngobrol, aku masih wow, ini experience yang luar biasa banget. Kalau karena aku tuh pecinta superhero ya Kak ya. Aku suka banget superhero. Terus dari pertama kali Jagat Cinema Bumi Langit keluar Gundala,
Gundala itu aku udah kayak apa ya? Ini klise tapi aku berdoa serius deh pengen ikut main di judul superhero. Apa ya, dalam bentuk manifesting juga. Dan Indian dapat loh kayak dapat di judul Tira ini. Aku suka banget film superhero karena superhero tuh yang tadi aku bilang kayak itu bukan cuma sekedar film hiburan doang, tapi itu benar-benar kayak apa, karakter di dalamnya itu kayak memotivasi aku sebagai penonton, dan kedekatan konflik tokoh itu dengan aku itu relate kan. Jadi kayak dia bisa menghadapi itu, jadi memotivasi aku untuk menghadapi kehidupan di depan ada apa aja. Terakhir, Last one. Siap. Aduh ini Akhirnya muncul lagi superhero perempuan dari Bumi Langit Universe. Kali ini Tira. Tira tuh siapa dan apa kekuatannya? Spoiler alert. apa ya kekuatannya? Apa ya? Kalau untuk pertanyaan ini biar seru, nonton seriesnya di Disney Plus Hotstar tanggal 16 Desember. Nantikan Tira. I'll see you there. Pas banget terakhir. Kalau itu mungkin jadi spoiler alert, bisa dikasih kayak bocorin satu aja dialog. Apa ya? Itu bakal sering didengar gitu. Ben sering panggil dari kejauhan, lari-lari. Ini tempatnya Ci, ini tempatnya Ci. Udah ya gitu ya. Nah iya, itu clue terbesar dialog itu. Siap. Ampun Bang Joko. Oke, takut ya. Iya, makanya. Ujian skripsi. Quiz. Oke, siapa aktris atau aktor Indonesia yang kalian ingin jadikan superhero di hidup kalian? Dari kecil aku terinspirasi oleh Ibu Christine Hakim. Menurut aku pribadi dan aku percaya bahwa salah satu motivasi aku terjun ke dunia perfilman, dunia seni adalah karena dulu aku nonton Cut Nyadin. Legacy. Film Cut Nyadin itu aku nonton pas aku SMA. Aku ingat banget pulang sekolah waktu itu di gedung perfilman Usmar Ismail kalau nggak salah ya. Dan banyak banget orang nonton dan menurut aku itu adalah superhero. Cut Nyadin is a superhero. Dia adalah legend dan perempuan yang berjuang buat negaranya. Dan aku melihat itu juga di Ibu Christine Hakim. Sosok Ibu Christine Hakim yang berjuang untuk perfilman Indonesia sampai ke luar negeri. Dan pernah menjadi juri juga di salah satu ajang bergengsi. Menjadi cover of Times Magazine. Go International juga. Go International. Dan dia adalah my inspiration sih. Jadi Ibu Christine Hakim adalah aktris superhero sebenarnya. Setuju. Ya, terima kasih. Oh iya, gue. Nice. Semoga aman. Semoga aman. Jadi superhero pelupa atau jadi superhero yang nggak bisa bohong? Jadi superhero pelupa atau yang nggak bisa bohong? Jadi superhero pelupa aja deh. Nggak bisa ngomong nanti kalau ngomongnya kejujuran nyakitin perasaan orang nggak enak karena takut. Ya nggak sih? Wah gede banget. Kalau bisa pilih untuk menghilangkan satu fitur di sosmed kalian, mana yang kalian pilih? DM atau kolom komentar? Kolom komentar sih pastinya. Komentar kalau aku sih. Iya. Alasannya karena supaya kita lebih fokus ke karya kita, tidak berpikir yang apa orang lain pikirkan tentang diri kita, fokus aja maju ke depan karena yang paling tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kan komentar-komentar itu bisa menghambat orang berkarya, berkarir atau bahkan bisa menjadi cyberbullying gitu kan. Betul, setuju. Jadi menurut aku paling benar sih untuk menghilangkan itu gitu. Jadi fokus on yourself aja. Do your best. Kan semangat harus semangat. Semangat. Masih
sendiri nggak sih? Enggak, jujur aku enggak baca. Iya, makasih. Next. Akhirnya dapat juga. Waduh. Balik ke pertanyaan itu. Sebutkan 2 superhero yang paling kalian suka dan kenapa alasannya. Saya suka satu aja, Tira. Karena konflik dan masalahnya itu dekat dengan kita. Jadi itu bisa memotivasi kalian yang mungkin mempunyai masalah yang sama atau tekanan pressure di usia menuju dewasa yang sama. Kan kadang kan mahasiswa sekarang banyak pressure kan. Kalian tahu dong mahasiswa itu peer pressure. Iya, kalau kata Roma Irama, masa muda adalah masa yang berapi-api, tapi kenyataannya masa muda adalah masa yang penuh masalah. Jadi aku pilih Tira. Yeay. Aku Bisma Mulia sebagai Ben. Dan aku Chelsea Islan sebagai Suci dalam series Tira. Saksikan Tira di Disney Plus Hotstar mulai tanggal 16 Desember hanya di Disney Plus Hotstar. See you.